Kalau ini apa ini? Maling, kau maling, jangan teriak maling. Bilang kau maling, jangan berisik. Mother's Day. Bergandengan tangan satu misi, merampok uang rakyat. Kami sekeluarga sangat menikmatinya. Kau saudara maling, kau saudara maling, kami semua sekeluarga maling. Wow. Kau keluarga maling, kau saudara maling, kami semua sekeluarga maling. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Netizen doain kami ya, doain keluarga kami yang cantik dan unyu-unyu. Jangan percaya jaksa, jangan percaya KPK ya. Semua itu fiktif. Kami ini suci, murni, kudus, semua berkat yang dari Tuhan. Kalian semua Susan ya. Kami selalu bergandengan tangan, satu misi, jangan sirik. Bule ini emang ngeselin guys, ya. Dan ini kalau dilihat oleh Sandra Dewi, ya, Sandra Dewi pasti panas hatinya guys, ya. Oke guys, kita lanjutkan untuk mendengarkan suara merdu yang dibawakan atau dipersembahkan oleh Bule Maxi dari Italia berikut ini. Limuti kebawahan uang 271 triliun. Aku bangga punya suami maling. Itulah tujuan hidupku. Merampok uang hasil maling. Betapa indah karya hidupku. Ku tahu tak sanggup hidup jadi miskin. Ku jadi perampok kelas kakap. Wow, janjimu serangan fajar tiap hari. Lihat amplop mataku selalu bersinar. Janjimu serangan fajar tiap hari. Betapa indah karya maling suamiku. Betapa indah karya maling suamiku. Betapa indah karya maling suamiku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Doakan netizen ya. Doakanlah saya. Jangan percaya apa kata orang. Jangan percaya, doakan. Terima kasih pendeta untuk mendukung saya. Tuhan itu baik dan memberkati saya. Tuhan terima kasih. Shalom. Oke guys ya, sangat disayangkan ketika Sandra Dewi hadir di berbagai podcast ya, hadir di berbagai media ya, lalu menjelaskan, membagikan hal-hal yang positif ya, suaminya orang baik, idaman bagi para ibu-ibu ya, mereka keluarga yang rendah hati, jarang memamerkan kekayaan, selalu mendapatkan nilai yang positif di mata masyarakat, tetapi hancur lebur seketika ya, hanya dengan kasus korupsi ini. Tetapi saya akui Sandra Dewi ini orangnya tebal guys, muka tebal ya. Ketika kemarin datang ke kantor Kejagung guys ya, dia masih mampu menebarkan senyum termanisnya guys, bahkan memberikan sarang heo kepada kita semua guys. Hanya di Indonesia ya, koruptor masih bisa ketawa ketiwi kayak seperti itu. Nggak punya urat malu, nggak punya otak.
nggak malu jadi maling itu. Coba hukum di Indonesia itu kalau ada koruptor tolong dimiskinkan dan dihukum mati kalau sampai triliunan itu. Biar ada efek jerah, biar nggak ketawa-ketawa seperti itu. Makan di Australia, berobatnya di Singapura, nikah di negara Sakura, ngerampoknya di Indonesia. Koruptor gaya rakyat sengsara, koruptor makmur rakyat tetap sengsara. Sampai kapan rakyat menderita, koruptor masih merajalela. Nikah di Disney, ngerampok di in mana tuh in? Ya. Nanti aneh doain ya. Buset. Enak bener lu ya. Balikin sini. 271 triliun. Minta didoain. Udah ngambil duit rakyat, minta didoain pula. Buset deh. Udah, mendingan gini aja deh. Kawin aja. Mending kawin sama gue ya. Nanti duitnya bagi dua ya. Bagi dua sama gue ya. 271 triliun minta didoain. Yang bener aja. Rugi dong. Gue nih kalau megang duit 271 T ya. Halo, Lisa. Lalisa Manoban, betul? Ini Agung, Sultan yang kemarin ketemu di lelang Pegadaian tuh, kita ketemu tukeran nomor. Iya, yang nebus kora-kora. Mau nanya kira-kira besok jadwal kosong nggak? Iya, besok banget, sore banget ya ngedadak. Nggak bisa, ada acara apaan? Manggung di hajatannya Camila Cabello. Camila, bisa dong, butuh banget nih, lu datang. Ya udah bentar ya, aku hubungi dulu si Camila ya. Tunggu, jangan ditutup. Mil, udah lagi sama Shawn Mendes. Katanya besok mau hajatan yang ngundang si Lisa ya. Aduh, gue butuh banget dia. Gimana dong? Lepas aja deh. Lu bayar dia emang berapa? 1M. Gue ganti deh 10M. Oh ya. Gue tuker Lisanya ke gue. Lu gue kasih King Nasar deh. Lebih heboh pasti. Lebih dordar. Ya udah ya, King Nasar gue bonusin deh. Loli Ismaya setrio-trionya tuh. Oke, makasih Beb. Halo, Lisa. Udah bisa katanya? Bisa, confirm. Oke, bisa ya besok ya? Makasih. Emang biasa bayarannya berapa sih? 100M? Gue bayar deh 500M, mau nggak? Tapi standby-nya agak pagian. Punten banget soalnya acaranya SOTR, sahur on the road. Bagi-bagi makanan sahur gitulah biasa buat yang kerja-kerja. Di jalanan? Enggak, bukan di jalanan. Di udara. Kita bagi-bagi sahurnya dari pilot ke pilot, soalnya di atas. Oke, deal ya. Makasih, kamsahamnida. Guys, suaminya Sandra Dewi itu katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it gak sih dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan ya, walaupun tidak dipegang sendiri atau tidak dimakan sendiri, namun dialah salah satu dari ujung tombak dari ininya ya, apa namanya, korupsi tersebut gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih, apa sih kok cuman segitu gitu loh? Harusnya lebih berat lagi dong. Masa 1 miliar? 1 miliar itu anggap seperti 100.000 buat dia. Paham? Atau 1 juta lah buat dia gitu loh. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu tanpa kita tahu. Hey, para penegak hukum, seharusnya undang-undang kalian itu diperbaharui semuanya. Harusnya orang yang melakukan korupsi itu dimiskinkan.
Jangan cuman segitu, belum lagi potongan-potongan penjara nanti, potongan-potongan tahanan dan sebagainya. Delalah paling cuma 5 tahun dari 20 tahun itu. Kalau 1 miliar mah merem dong. Coba secara istrinya aja sebagai seorang artis yang punya endorsement banyak, dia juga punya banyak duit dan sebagainya dari hasil pemberian selama jadi istri dan sebagainya. Iya dong, 1 miliar mah aduh, jual tas Hermès-nya aja udah ketutup kali gitu loh. Nah ini loh salah satunya nih, harusnya kalian penegak hukum jangan kong kali kong ya. Yuk tegakkan dan miskinkan orang-orang yang korupsi itu. Setuju nggak kalian? Mudah-mudahan setuju sama saya ya. Kayaknya enak banget ya orang korupsi. Kita susah-susah cari duit kemana-mana. Dia enak-enakan dapat duit dan menikmati semua fasilitas. Private jet, barang-barang branded. Kok sirik? Gak sirik. Tapi ini sebagai pengingat kita bahwa apa yang kita kerjakan itu harus halal. Paham? Salam, Rita Gading. Oke guys ya, menurut saya nggak worth it ya ketika merugikan negara 271 triliun lalu kemudian dendanya hanya 1 miliar ya. Ya dendanya harusnya 271 triliun. Anda rampok 10 miliar kembalikan 10 miliar. Anda rampok 100 miliar kembalikan 100 miliar. Begitu pula kalau rampoknya 271 triliun ya kembaliin dong 271 triliunnya ya. Kalau emang nggak bisa 271 triliun ya, sita semua aset-aset yang dia miliki dan sisakan cuman baju ya ataupun celana dalam yang dia miliki. Makanya undang-undang perampasan aset ya, lalu kemudian aturan-aturan yang memiskinkan para koruptor ini perlu ditegakkan ya. Yes, benar sekali. Dan beberapa barang mewah seperti mobil yang dibelikan oleh suaminya itu sudah disita ya. Terus juga dengar-dengar, nggak tahu kalau yang ini sih gue belum fix ya, tapi katanya ada yang kabur ke London sebelum dipanggil menjadi saksi. Padahal sebenarnya kan harus ada pencekalan dulu ke luar negeri agar duit-duitnya tidak digunakan untuk disimpan atau dicuci kembali. Seperti pakaian kotor lu dicuci. Kerja keuangan tuh memang hancur terlihat. Nggak usah dibahas lah, kelihatan sekilas kerugian 450M semua habis. Ini kan dirampok betul tadi. Dirampok habis ini perusahaan. Ya, ngerampoknya sampai hebat sekali, sampai banyak yang nggak tahu tiba-tiba besar. Begitu. Itu kan ngerampoknya hebat sekali. Gitu. Bahkan di rootnya sebetulnya yang ngerampok itu juga ikut-ikutan merampok itu di tahun 2020 dipilih kembali, diangkat kembali. Nah, ini juga pendalaman juga nanti. Saking hebatnya merampok, 2020 dipilih kembali damai RUPS. 2023 baru ganti, kemudian baru ganti Bapak kan. Jadi sama Pak Ahmad juga sama. Begitu. Nah ini menandakan bahwa memang perusahaan ini dirampok sehingga kinerjanya hancur lebur. Tapi Bapak nggak bisa jelaskan juga harga jualnya turun, bagaimana korelasi antara EBIT, EBITDA dengan yang lain. Bapak juga nggak bisa jelasin karena Bapak bukan orang keuangan kan. Tapi Bapak harus memahami itu. Nggak bisa juga ngomong nggak bisa, nggak tahu. Dan yang menarik adalah kenapa labanya sangat fluktuatif. 2020 rugi 340 triliun. 2021 untung 1,3 triliun, 340 miliar. 2021 untung 1,3 triliun, 2022 1 triliun, 2023 rugi lagi 450 triliun. Oh sorry, miliar. Harus dijelaskan Pak. Kenapa juga EBITDA-nya turun 71%, hanya 684 miliar. Nanti sepakat dengan rekan-rekan yang lain, kita akan dalami lebih lanjut di mana sebenarnya manajemen perusahaan dari 2015 sampai 2023 akhir baru terbongkar. Kan tidak mungkin ini sakdet saknyet, sudah kelihatan, tapi tidak ada inisiatif sama sekali. Pernah memang melakukan pelaporan kepada Bareskrim, tapi kemudian penanganannya seperti apa? Atau jangan-jangan memang manajemen PT Timah ada ketakutan untuk membongkar.
Kalau ada ketakutan itu, maka nanti di rapat panja bongkar semuanya, Pak. Karena korupsi yang paling hina, Pak. Menurut saya, kejahatan yang paling hina adalah korupsi. Yang kemudian hasil korupsinya digunakan untuk pamer, Pak. Menyakitkan sekali, Pak. Pamer kekayaan, pamer rumah mewah, foya-foya, sementara perusahaannya seperti ini. Dirut PT Timah, ya, apa yang memang aneh ya Pak ya. Produksinya dari mulai tahun 2021, 22, 23 terus turun. Ini turun karena produksi apa kurang atau turun karena ada penjarahan nih Pak. Jadi karena sudah dibentuk panja, saya pikir Bapak nanti harus lebih terbuka tentang permasalahan-permasalahan ini. Juga teman-teman mengatakan harga timah itu terus naik dari mulai 2018 naik terus menurun, tapi pendapatan kita malah harga jual rata-rata kita bisa turun itu Pak. Jadi ini saya rasa, bukan saya rasa, saya lihat ini anomali semua ini. Kinerja keuangan 3 tahun terakhir 35 triliun Pak ya, pendapatan dalam 35 triliun, tapi bisa ada penjarahan sampai 271 triliun. Jadi ini kejam sekali loh Pak, ini ya, ini akibat penjarahan-penjarahan seperti ini. Bapak bisa rasa sekarang Pak ya, PT Timah ini adalah bahagian bertanggung jawab Pak. Salah satu melemahnya mata uang rupiah Pak. Salah satu kenapa bursa saham kita turun Pak. Ini juga mereka punya andil di sini. Nah, biar kelihatan juga ternyata berapa potensi yang dirugikan daripada kejadian ini. Ini kan kalau perusahaan lingkungan baru taksiran, bahkan bisa lebih, tapi sebenarnya nilai aktualnya dari tambang ilegal, kemudian yang sudah ilegal dibeli lagi sampai PT Timah dengan harga lebih mahal, berapa sebenarnya? Diberikan juga nanti paparan sebenarnya kontribusi yang bisa diberikan PT Timah kepada negara berapa banyak apabila tidak terjadi kejadian-kejadian yang wadidaw seperti ini Pak. Coba dicek reklamasinya PT Timah sejauh apa, pamerkan kepada kita Pak. Jadi 4 poin ini yang saya minta Pak, penjelasan nanti financial report yang benar-benar prudent, kemudian yang luasan lahan dan juga kapasitas produksinya dan yang bisa diproduksi setiap tahun berapa besar, kemudian yang ketiga kontribusi terhadap negara berapa besar apabila tidak terjadi kejadian seperti ini, yang keempat berkaitan dengan proses reklamasi, karena di awal Bapak menjelaskan ada paparan berkaitan dengan reklamasi Pak, perbaikan lingkungan baik di darat ataupun di laut. Itu kenapa di awal tadi saya tanya ke panjenengan siap atau tidak Pak Ahmad Dhani? Saya kesian juga melihat mereka ini dibantai dari tadi gitu kan. Padahal nggak sepenuhnya salah mereka juga. Ini ekosistemnya nggak sehat di sana. Bukan berarti mereka nggak ada partisipasinya, ya. Tapi kita kan bicara sebagai korporasi, Pak. Michael bukan pribadi mereka. Ya, saya lagi bicara. Jadi dan saya nggak nuduh siapa-siapa bantai. Layaklah orang pada marah melihat situasi ini. Tapi situasi ini terbentuk sudah tahunan dan nggak sepenuhnya juga mereka bisa berbuat sesuatu terhadap mafia yang terjadi. Kita kemarin bicara ada rapat kita dengan Mind ID, di situ juga mereka bicara kok memang yang namanya mafia tambang itu ada. Yang terlibat itu juga bukan sembarang-sembarang orang. Apa daya direktur itu di situ, apalagi Korsek itu tadi depan untuk melawan itu. Yang kita perlu dari bapak-bapak ini adalah untuk membicarakannya kepada kami, membuka tabir ini kepada kami, supaya itu kerja kita bisa bersuara terhadap mafia-mafia ini. Karena mafia ini ada backingnya, gitu kan? Bukan sembarangan orang. Saya nggak yakin juga mereka ini kalau nggak ada kejadian ini, terus ini bisa terbuka seperti ini. Justru yang kami sedih itu dalam beberapa tahun terakhir, mafia ini udah terjadi puluhan tahun. Saya dulu nambang timah juga, udah ada mafia ini sebelum saya jadi anggota DPR.
Oke guys ya, saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya. Apabila kita mampu menutup celah-celah korupsi dari hasil tambang saja ya, orang Indonesia per kepala bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja apapun guys ya. Itu baru dari sektor pertambangan ya. Tetapi kalau dari digabungkan dengan sektor pertanian ya, perikanan dan sektor-sektor yang lain ya, itu kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya. Artinya ya, korupsi di negeri kita ini luar biasa, wadidaw guys ya, luar biasa, mengerikan, gila-gilaan, dan itu terjadi dari sudah sejak lama dan terus berlangsung ya, karena tidak adanya sistem hukum kita yang lemah ya, lalu kemudian ada backingan di dalamnya ya, bisa jadi di pemerintahan kita ada yang membackingi mereka ini sehingga susah atau sulit untuk ditutup celahnya ya, atau dibongkar kasusnya dengan terang benderang guys. Harapannya ya, semoga negara kita terus berbenah, pemerintah kita terus berbenah ya, memperbaiki serta memberantas semua korupsi dari berbagai celah dari berbagai bidang guys ya, agar negeri kita ini bisa maju. Jangan jadi negara berkembang ya, bosan kita, capek kita ya, dan kita udah bosan melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan, bahkan ada yang sampai mati ya di salah satu daerah di Yahukimo di Papua karena mati kelaparan. Itu sangat miris sekali. Ini seperti tikus yang mati di atas lumbung padi guys ya. Kalau ada anak dalam negeri mati kelaparan ya, itu sangat-sangat konyol ya. Karena katanya negeri kita ini negeri yang kaya raya, kaya akan, pemerintah kita ngomongnya gede-gede ya, kaya akan tambang lah, kaya akan hasil ikan lah ya, hasil hutan lah, dan segala macam kita kaya raya ya. Tapi pertanyaannya kenapa rakyatnya masih miskin ya? Lihat bansos, lihat bantuan dari pemerintah pada rebutan ya. Itu rebutan karena apa? Karena kita yang miskin ya, mayoritas masyarakat kita miskin ya. Kita butuh yang namanya pemimpin yang kuat untuk bisa memberantas korupsi ini ya. Tetapi kalau pemerintahnya ikut-ikutan membagi-bagikan bansos ya, dan bermain itu untuk kepentingan politiknya, memang susah, mau sampai kapanpun negara kita nggak bakal maju-maju ya. Ya, semoga harapannya ya, pemimpin yang terpilih nanti, mau Pak Prabowo atau siapakah nanti ya, yang mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.